Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi lanjutan untuk kelas 7. Kelas 7 dengan materi, mari kita masuk pada eh, bab sholat Jumat. Nah, yang pertama kita pelajari pertama adalah pengertian dengan kata sholat Jumat. Kemarin sudah di video sebelumnya, maka sekarang kita akan memasuki pada sub materi selanjutnya, yaitu eh, syarat-syarat dan rukun khutbah Jumat. Jadi di pelaksanaan sholat Jumat itu ya, ada yang namanya khutbah Jumat, menjadi rangkaian juga dalam proses ibadah sholat Jumat. Nah, tentu khutbah Jumat itu sama dengan sholat, memiliki syarat-syarat dan rukun tertentu sehingga khutbah atau kegiatan tersebut bisa maksimal maksimal dan juga bisa sah secara syarat dan rukun. Nah, syarat-syarat dan rukun khutbah ya, apabila sang khatib mau berkhutbah, maka ada beberapa syarat yang harus diperhatikan ketika berkhutbah ya. Apa itu? Yang pertama, khutbah Jumat dilakukan dalam waktu zuhur. Kalau biasanya kalau di masjid-masjid itu sudah ada eh, tanda ya, kalau sudah masuk waktu zuhur, maka azan dimulai dan akan dilaksanakannya sholat Jumat dan diawali dengan zuhur. Kemudian yang kedua, syaratnya yakni khatib berdiri pada dua khutbah apabila mampu. Dan kedua, jadi dan kedua khutbah dipisah dengan duduk di antara dua khutbah. Jadi khutbah satu, kemudian duduk, kemudian khutbah dua berdiri. Ketentuan ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu khutbataini yaqudu bainahuma." Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dua khutbah dan duduk di antara keduanya. Jadi jelas ya, pada halaman 74 itu syarat yang kedua rukun khutbah Jumatnya adalah eh, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi ya, dilakukan dua khutbah dan duduk di antara keduanya. Jadi khutbah pertama itu berdiri, khutbah kedua juga berdiri. Kemudian yang ketiga, khatib suci dari hadas kecil maupun hadas besar dan suci dari najis serta aurat. Ketentuan ini sama dengan ketentuan sholat. Jadi harus wudhu, tidak ada najis hadas besar, tidak ada hadas kecil, ya, dalam keadaan suci semuanya, ya, dan aurat. Sama dengan pakaian ketika kita sholat. Kemudian yang keempat, berurutan dalam mengerjakan rukun khutbah, lalu berurutan pula dalam khutbah pertama dan dua khutbah lalu. Kemudian suara dapat didengar oleh jamaah, makanya kan kalau khotib itu kan lantang. Innal hamdalillah nahmaduhu. Itu suaranya harus lantang ya. Kemudian syaratnya setelah khutbah kedua selesai, kemudian dilanjutkan. Setelah selesai khutbah pertama, kemudian lanjut khutbah kedua. Setelah selesai, kemudian lanjut pelaksanaan sholat Jumat. Selain syarat khutbah yang harus diperhatikan dan dikuasai oleh seorang khotib, khotib itu siapa? Khotib itu yang menyampaikan khutbah sebelum pelaksanaan. Yang dilakukan seorang khotib yang harus diketahui dan diperhatikan adalah rukun khutbah. Karena jika salah satu rukun khutbah tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, maka khutbah Jumat tidak sah. Sama seperti sholat. Rukunnya kan salah satunya surah Al-Fatihah. Kalau kita tidak membaca surah Al-Fatihah ketika sholat, maka tidak sah.
Nah, rukun khutbah Jumat yang wajib dipenuhi ini yang pertama. Ini harus urutan. Yang pertama adalah mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, yaitu mengucapkan atau membaca hamdalah adalah mengucapkan lafaz memuji Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana? Contohnya kayak innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah. Itu alhamdulillah. Kemudian yang kedua membaca dua kalimat syahadat. Dilanjutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian tiga, membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Syahadat tadi, Allahumma sholli ala Muhammad. Atau bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi. Setelah itu, setelah membaca salawat, berwasiat takwa, yaitu apa itu? Yaitu khotib mengajak atau berwasiat kepada dirinya sendiri dan para jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintah. Ini ayat wasiat, berwasiat. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian membaca ayat Al-Quran, seorang khutib ketika berkhutbah harus membaca Al-Quran pada salah satu dari dua. Jadi di antara khutbah itu minimal satu ada pembacaan ayat Al-Quran. Ya, kita bikin materinya tentang amal soleh. Ya, kita cari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan amal soleh. Nah, harus ada ayat Al-Quran. Kemudian di khutbah kedua yaitu berdoa memohon agar diampuni segala dosa dan kesalahan seorang mukmin serta diselamatkan hidupnya di surga. Ya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu adalah rukun khutbah ya. Jadi ada dua tadi, syarat-syarat dan juga rukun khutbah. Nah, kemudian poin C pada halaman 75, ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Ada beberapa ketentuan umum berkaitan dengan ibadah sholat Jumat. Apa saja itu? Ya, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan rangkaian sholat. Ya. Pertama, ini yang disunahkan. Ya. Ketentuan-ketentuan sholat Jumat. Pertama, dilanjut pada halaman 76. Disunahkan mandi terlebih dahulu agar suci dan bersih. Nah, ada sunnahnya, ya, mandinya itu sunnah. Mandi sebelum sholat Jumat. Harus bersih dulu, ya. Baik sholatnya, baik yang khutbahnya, semuanya harus, ya, karena kita mau melaksanakan. Disunnahkan untuk berhias dan menggunakan wewangian yang harum. Nah, biasanya berhias ini orang menggunakan pakaian yang putih-putih, pakaian yang bersih, yang baru saja dicuci. Nah, menggunakan wewangian, ya, tentunya wewangian yang tidak mengandung alkohol. Kemudian disunahkan untuk memotong kuku dan menggunting kumis. Ya, kuku yang panjang, makanya hari Jumat itu kuku dipotong, ya, supaya kita mengikuti sunnah. Nah, yang ada kumis, syukur. Kumis saja, ya. Kemudian setelah itu bersegera pergi sholat Jumat dengan sikap yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah,
pertama bersegera. Jadi langsung aja habis mandi setengah jam sebelumnya ya sudah berangkat kita. Tenang, diniatkan langsung ke masjid ya, jangan jangan nongkrong dulu. Nah, biasanya mampir di parkiran. Nah, ini yang salah. Jadi langsung ya, langsung dengan sikap yang tenang, tidak tergesa-gesa. Makanya berangkatnya kan jauh sebelum pelaksanaan, jadi tidak tergesa-gesa. Memasuki masjid dan keluar masjid dengan tenang dan berdoa. Apa doa masuk masjid? Allahumma ftahli abwabar rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat kepada pintu-pintu rahmatmu. Nah, itu. Ini hadis riwayat Muslim ya. Keluar masjid doanya apa? Allahumma inna as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku memohon kepadamu di antara karuniamu. Kemudian yang keenam, segera mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat sebelum duduk. Jadi masuk masjid, sebelum itu ya, sebelum melaksanakan sholat Jumat masuk, sholat sunnah dulu. Sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat saja. Kemudian yang ketujuh, mendengarkan khutbah dengan tertib dan khusyuk. Dan tidak berbicara. Nah, ya, kadang-kadang kan ada yang ngobrol ya, ngobrol. Nggak jelas obrolannya apa ketika khotib tentang membacakan khutbahnya. Ini kita tidak boleh ngobrol ya, harus didengar apa nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khotib. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit," ya, ansit, "wal imamu yakhtubu faqad laghut." Laghut ini ya, jika engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, maka diamlah. Khatib sedang berkhutbah, kata Nabi. Sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari nomor 934 dan riwayat Muslim nomor 851. Nah, ini harus diperhatikan ini ya. Jangan ngobrol ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, karena akan menjadi sia-sia apa yang kita berlakukan. Kemudian yang kedelapan, mengerjakan sholat sunnah ba'diyah sebanyak 4 rakaat atau 2 rakaat. Sebelum sholat Jumat ya, setelah sholat Jumat ya. Setelah sholat Jumat kita kerjakan sholat sunnah dulu. Salam, kemudian zikir sebentar, baru kita sholat sunnah 2 rakaat. Jangan langsung pulang ya, sholat sunnah. Nah, itu berkaitan dengan apa saja yang disunahkan dan ketentuan-ketentuan lain untuk sholat Jumat. Nah, kemudian ada syarat-syarat wajib sholat Jumat. Syarat-syarat wajib sholat Jumat yang pertama harus Islam. Ya, sebagaimanapun ya orang Islam wajib sholat Jumat. Kemudian harus laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan ya sholat Jumat, tapi laki-laki saja. Kemudian merdeka. Merdeka ini kalau dulu pada zaman Nabi itu kan ada yang namanya budak ya, budak atau suruh ya. Tuh. Nah, maka itu sudah tidak ada lagi ya, merdeka artinya tidak ada perbudakan. Akil balik, sudah balik ya, mampu membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk ya, sudah balik pokoknya, sudah dewasa. Kemudian sehat dan mampu. Sholat Jumat tidak wajib bagi orang yang sedang sakit atau ada uzur ya, tapi sakitnya sakit beneran, uzurnya juga uzur beneran ya, tidak dibuat-buat. Kemudian bermukim atau menetap. Sholat Jumat tidak wajib bagi musafir ya. Bermukim ini misalkan tinggal di Grogot kita, wajib kita sholat Jumat. Tapi kalau kita bermusafir, misalnya kita berpergian jauh ya, kalau memang tidak sempat tidak dalam perjalanan sudah masuk waktu zuhur kemudian belum ketemu masjid ya tidak wajib, tapi diusahakan ya, kita harus tetap menjalankan apa yang diwajibkan kepada kita. Seperti itu ya, itu adalah ketentuan-ketentuan daripada sholat Jumat itu sendiri. Nah, kemudian nanti kita akan lanjutkan ya
tentang tata cara ya, karena sudah tahu apa yang disunahkan, nanti tata caranya kita, apa namanya, kita jelaskan ya, dan nanti kita siapa tahu bisa praktek ya kan, praktek untuk ibadah sholat Jumatnya, dan juga nanti kita akan masuk pada keutamaan-keutamaan sholat Jumatnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.